Pelaku mutilasi sebut uswatun kekasih gelap, viral nyanyi lagu sepia sambil diborgol. Pelaku pembunuhan dan mutilasi Uswatun Hasanah, Rohmat Tri Hartanto alias RTH alias Antok, 33, sebut korban adalah kekasih gelapnya. Hal tersebut diketahui setelah viral video interogasi yang dilakukan polisi terhadap Antok. Dalam video tersebut bahkan Antok sempat menyanyikan lagu sepia yang dipopulerkan grup band Sheila on 7. Diketahui, warga desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad dalam koper diduga korban mutilasi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah alias Uke, 30, ternyata warga Kabupaten Blitar, tepatnya asal desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Terbaru, pelaku mutilasi Uswatun yakni RTH, telah diamankan tim unit Jatanras di Madiun pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dini hari. Saat proses interogasi, unit Jatanras melakukan live di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Sambil mencairkan suasana, polisi menanyakan siapa Uswatun Hasanah bagi pelaku. "Iku po bojo sirimu, apa itu istri sirimu?" tanya polisi. "Kekasih gelap," sahut RTH lirih. "Kekasih gelap, wo sepianu, kon kelahiran tahun piro, ruh kon lagu sepia iku," ujar pihak kepolisian menambahkan. 92 tahu, jawab RTH. Lalu RTH lanjut menyanyikan dua penggal pertama lirik lagu sepia yang dipopulerkan oleh Sheila on 7 tersebut. Video live interogasi pelaku pembunuhan dengan mutilasi tersebut ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Terbaru, di Reskrimum Polda Jatim, Kombes M. Farman mengungkapkan motif pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan Rohmat Tri Hartanto. Ia mengungkapkan RTH membunuh dan memutilasi korban karena cemburu dan rasa sakit hati. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui motifnya adalah korban sakit hati dan cemburu, ujarnya, Senin. Tersangka yang mengaku sebagai suami siri korban, sakit hati karena korban pernah kepergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka di sekitar kos mengaku sebagai suami siri dari korban, ujarnya, dikutip kompas.com. Korban dieksekusi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kombes Farman menambahkan, sebelum korban dibunuh, pelaku telah menyiapkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Korban sering minta uang ke pelaku. Tanggal 19, dieksekusi di hotel. Tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya sudah ada chat dengan korban, jelas dia. Di sisi lain, ternyata korban juga tak terima. RTH telah memiliki seorang anak perempuan. Korban pun merasa kesal dan mendoakan anak perempuan RTH dengan kalimat yang kurang baik. Hal tersebut membuat RTH sakit hati. Korban pernah berucap kepada tersangka, korban mendoakan nanti sudah besar akan menjadi PSK, tersangka sakit hati, ucapnya. Farman juga menyebut korban sempat meminta RTH untuk menghilangkan anak keduanya. Korban tidak terima, pelaku punya anak kecil. Korban sempat meminta supaya pelaku menghilangkan anak keduanya, tuturnya. Terungkap sosok pria yang duduk depan kamar hotel bersama pelaku mutilasi Uswatun. Kepolisian daerah, Polda, Jawa Timur turut mengamankan pria yang terekam CCTV berada di luar kamar hotel di Kediri, tempat Uswatun Hasanah, 29, korban mutilasi dibunuh tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengungkapkan sosok pria tersebut merupakan kerabat keluarga dari Rohmat Tri Hartanto. Gelagatnya terekam CCTV, pria berbaju hitam terlihat duduk di kursi depan kamar 301 Hotel di Adisurya, Kediri, Jawa Timur saat tersangka membawa koper berisi jasad Uswatun Hasanah. Dalam pemeriksaan polisi, pria itu diduga turut terlibat membantu membuang mayat korban yang sudah dimutilasi pelaku dari kamar hotel. Berdasarkan CCTV ada 2 orang di situ, satu tersangka RTH alias A, satu lagi sudah kita amankan dan kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan, ujar Farman, dilansir dari YouTube Kompas TV. Kerabat tersangka tersebut sempat dimintai tolong oleh Antok untuk membawa jasad Uswatun Hasanah ke rumah kosong milik neneknya di Tulungagung. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan masih kerabat dari tersangka, dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, di rumah kosong, bebernya. Farman menyebut jasad korban sempat dibawa menginap di rumah neneknya tersebut, hingga kemudian membuangnya ke 3 kabupaten di Jawa Timur.
Mayat ini sempat nginap di beberapa tempat, di rumah kosong di Tulungagung. Baru tanggal 21 itu pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan tanggal 22 terhadap kepala yang terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang. Namun, tersangka sempat membawa kembali bagian kepala korban yang sempat dibuang, karena takut menimbulkan kecurigaan saat sepeda motor lewat. Kenapa pada saat itu diurung tidak langsung membuang kepala yang mental ke dalam mobil? Karena pada waktu itu ada pengendara sepeda motor di belakang mobil tersangka, sehingga dikhawatirkan dicurigai. Maka diurung, kata Farman. Saat ini, masih mendalami peran pria kerabat tersangka. Diketahui, koper berisi jasad potongan badan Uswatun Hasanah dia buang ke Ngawi dan ditemukan warga di selokan Desa Dadapan, Kendala, Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Potongan kepala dia buang ke Trenggalek dan potongan kaki dan tangan dia buang di Ponorogo. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di Hotel Adi Surya Kediri hari Minggu kemarin. Sebagaimana diketahui, hasil autopsi menunjukkan beberapa bagian tubuh korban tidak ada seperti bagian kepala, kaki sebelah kiri terpotong sampai pangkal paha, dan kaki kanan terpotong sampai lutut. Antok pelaku mutilasi Uswatun mengaku suami siri korban, sosok istri sah jadi sorotan. Sosok tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, yang potongan jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur tak lain adalah teman dekat korban, berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Kepada polisi, tersangka mengaku sebagai suami siri Uswatun Hasanah. Tapi berdasarkan penelusuran suryamalang.com, Antok punya istri sah asal Kabupaten Ngawi. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Tersangka berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33, merupakan warga asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur. Dari foto yang beredar, Antok terlihat mengenakan beskap adat Jawa. Sehari-hari, Antok disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan Antok menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. Pelaku kerap membagikan aktivitasnya olahraga gym dan sebagai ketua bela diri. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun.